translasi itu adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Nah, suatu operasi translasi itu bisa dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut ya. Ada titik P, X, Y ditranslasikan dengan komponennya, dua komponen, yaitu komponen X-nya yang atas, komponen Y-nya yang bawah ya, tinggal dijumlahkan saja. Ya, ini gampang, translasi rumusnya hanya satu. Nah, A dan B ini adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. A itu adalah pergeseran untuk sumbu X. Ya, positif kalau dia bergeser ke kanan dan negatif kalau dia bergeser ke kiri. B itu adalah pergeseran untuk sumbu Y, positif kalau bergeser ke atas dan negatif kalau bergeser ke bawah. Nah, biasanya soal-soal akan berkaitan tentang titik. Jika nanti ketemu soal tentang bangun, maka yang digeser adalah titik-titik sudutnya. Di sini kakak ada sebuah contoh. Contoh yang pertama, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen, berarti titik A yang sudah ditranslasikan bila dilakukan translasi oleh komponennya 2 dan min 3. Nah, jadi gampang nih ya kalau kita tulis rumusnya atau notasinya X, Y berarti 4,5 gitu ya. Ditranslasikan terhadap ini 2 dan min 3. Artinya ini kan A ya, berarti A aksennya itu tinggal 4 ditambah dengan 2 berarti 6. 5 ditambah dengan min 3 artinya 2 gitu ya. Jadi 6 ini dapat dari 4 ditambah 2 dan 2 ini dapat dari 5 ditambah min 3. Jadi gampang ya, kalau translasi itu memang gampang, tinggal kita jumlahkan. Sekarang yang nomor 2. Tentukan translasi dari titik B min 2,3 bila ditranslasikan oleh min 4, min 6. Jadi P aksen ya, ini boleh juga tanpa menulis notasi, kita tulis langsung begini. Ini berarti min 2 ditambah min 4 gitu ya, dan juga 3 ditambah min 6. Atau ini hasilnya berarti P aksennya itu adalah min 2 dikurang min 4 min 6, 3 dikurang min 6 min 3. Oh, ternyata P aksennya adalah min 6, min 3. Jadi gampang nih ya, cukup mudah untuk translasi. Apalagi untuk soal-soal awalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Nah, di sini sekarang kakak punya soal yang sedikit dibalik. Hasil translasi titik A oleh min 3,2 adalah 2, min 3. Nah, berarti ini A aksen ya. Karena dia adalah hasil translasi titik A oleh. Tentukan koordinat A. Nah, kalau kita lihat notasinya ya, ini A gitu ya. Ini X, Y. Dia ditranslasikan terhadap komponen min 3 dan 2 gitu ya. Ini mendapatkan hasil A aksen, ini adalah 2, min 3. Nah, kalau teman-teman dengan cara tadi yang pertama ini agak kesulitan, teman-teman boleh memisahkan antara X sendiri dan Y sendiri. Jadi kalau kita lihat si X-nya ya, untuk X-nya, ini maka X ditambah min 3 hasilnya harus 2. Sehingga X-nya adalah 2 ditambah 3. Karena ini pindah ke sebelah sini ya, jadi positif. Maka X-nya adalah 5. Untuk Y-nya kita hitung sendiri juga, boleh. Y ditambah 2 sama dengan min 3. Berarti Y sama dengan min 3 dikurang 2. Karena ini pindah ke sini, jadi negatif. Maka Y-nya adalah minus 5. Sehingga ternyata titik A-nya ini itu adalah 5, min 5. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa nih, boleh banget nih tinggal 2 dikurang ini jadi ke sini ya. Jadi kalau tadi yang awal dari kanan ditambah dapat yang dari kiri ditambah dapat yang kanan gitu ya. Kalau di sini kebalik, kanan dikurang dapat yang kiri. Nah, kita coba ya. Di sini sebuah titik X 3,5 ditranslasikan dengan komponen garis berarah sehingga menghasilkan bayangan X aksen. Tentukan komponen garisnya. Nah, sekarang yang ditanya yang di tengah nih. Ya, yang ditanya di tengah. Berarti kakak punya titik X 3,5 ditranslasikan ya. Belum ada komponennya A dan B gitu. Menghasilkan X aksennya adalah 7,1. Nah, ini sebenarnya boleh nih. 3 ditambah A sama dengan 7. Oh, berarti A-nya 4 nih kak. Ya kan? 3 tambah 4, 7. 5 ditambah B hasilnya 1. Oh, berarti B-nya min 4 nih kak. Boleh. Tapi kalau teman-teman kesulitan, teman-teman boleh nih begini. Kita lihat dulu X-nya.
X-nya itu 3 ditambah A sama dengan 7. Jadi dituangkan dalam tulisan, jangan cuma dipikirkan. Itu akan cukup mempengaruhi dalam hasil. A sama dengan 7 kurang 3, karena pindah ke sebelah kanan, maka A-nya adalah 4. Ya, kita lihat Y-nya. Nah, kita lihat komponennya ya. 5 ditambah B sama dengan 1. Maka B-nya 1 dikurang 5. Jadi B-nya dapat min 4. Hasilnya sama nih. Ya, sehingga komponennya ini nanti bisa dinyatakan dengan bentuk 4 dan min 4 seperti ini. Jadi gampang ya, untuk 4 soal awal ini hanya yang biasa atau yang dibalik. Bisa ditanya A-nya, bisa ditanya komponennya. Nah, sekarang di soal nomor 5 kita punya sebuah persegi panjang. Gimana nih Kak sebuah persegi panjang ditranslasikan? Nah, jangan takut, jangan bingung, kita akan mengerjakan masing-masing titiknya. Jadi kita kan disuruh menentukan bayangan persegi panjang ya, masing-masingnya. Maka di sini kakak punya titik A, punya titik B, punya titik C, punya titik D. Ya, kita lihat titik A dulu. Itu jadi satu-satu nih ya. Titik A itu adalah 1,2 ditranslasikan ya dengan komponen 2 min 5 menghasilkan A aksen. Berarti A aksennya berapa? Kalau kita lihat rumusnya, berarti 1 ditambah 2 gitu ya, dapatnya 3. 2 ditambah min 5, dapatnya nanti min 3. Dapat nih aksennya. Ya. Sekarang kita coba titik yang B. Berarti kita punya titik B dengan komponen 1, min 2 gitu ya, ditranslasikan terhadap 2 min 5. Nah, sehingga dapat B aksen. Caranya sesuai rumus, tinggal kita jumlahkan saja. 1 ditambah 2 berarti 3 lagi. Min 2 ditambah min 5 berarti berapa tuh? Min 7 ya. Dapat nih B-nya. Sekarang kita coba C-nya. Kita punya C 4,2 gitu ya. Ditranslasikan terhadap 2 min 5. Nah, ini berarti hasilnya ya, C aksennya itu adalah 4 ditambah 2 hasilnya 6. 2 dikurang 5 berarti hasilnya min 3. Nah, dapat nih. Sekarang tinggal yang D-nya. Sekarang kita coba yang D-nya ya. Berarti titik D-nya ya, ini 4, min 2 ditranslasikan terhadap 2 min 5 gitu ya. Sehingga kita dapat nih, ternyata D aksennya 4 tambah 2 ya menjadi 6. Min 2 ditambah min 5 jadi min 7. Jadi gampang ya, sebenarnya kalau kita tahu rumusnya dan translasi ini rumusnya cuma satu. A aksen itu sama dengan A ditambah komponennya.